Al-Baqarah 115 ada kalimat timur dan barat milik Allah, kemanapun kamu menghadap, di situ wajahku. Awas ya, wajah itu bukan muka, Bu. Wajah itu kalau pakai bahasa Inggris namanya appearance. Kalau appearance itu kalau bahasanya Ibnu Arabi, wujud dan mawujud. Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Ada lampu, ada AC, ada speaker. Ada berapa benda? Oke, sekarang saya tanya. Kalau ibu-ibu menggunakan mata fisik, ada 3 benda yang berbeda nggak kira-kira? Iya. Iya dong, ada lampu. Gini, saya gambarin. Lampu, AC, sama speaker. Oke? Lampu tugasnya apa? Menerangi. AC tugasnya? Mendinginkan. Speaker? Mengeraskan suara. Masing-masing punya tugasnya masing-masing nggak? Sip. Tapi kalau menggunakan pandangan tauhid, ibu-ibu nggak akan ngelihat 3 yang berbeda lagi di situ. Ngelihat apa coba? Oke, apa lagi? Ini kan kita ngomongin gelombang nih. Apa coba? 3-tiganya nggak akan berfungsi kalau nggak ada listrik. Betul? Berarti listrik mengalir ke lampu jadi terang. Listrik mengalir ke AC jadi dingin. Listrik mengalir ke speaker jadi mengeraskan suara. Tapi 3-tiganya itu source-nya, sumbernya apa? Gitu. TV paling mahal, Netflix langganan 10 tahun, nggak bisa nonton kalau nggak ada colokan listrik. Kira-kira kalau ngomongin listrik dalam hidup kita apa? Ih, suka lupa. Napas. Ya, so punya Lamborghini 10, punya villa 20, nggak punya napas, mau gimana? Dikafani tetap. Secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya nggak punya nafas, dikubur, Bu. Betul? Tapi justru sang hidup yang namanya napas ini, Allah boro-boro disadari, boro-boro disyukuri, sibuk sama urusan-urusan yang sekunder gitu kira-kira. Kita sebenarnya udah dikasih perangkatnya untuk connect nggak sama gelombang Allah? Iya, cuman jarang dipakai. Boro-boro dipakai, jangan-jangan tahu koneksinya aja, tahu alatnya aja, enggak. Bu maaf loh ya, mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, itu ritual untuk mengaktifasi kita terhubung sama gelombangnya Allah gitu kira-kira. Tapi yang terjadi, sholat-sholat, gelombang yang dikonekinnya gelombang rendah terus gitu. Nggak ngaruh. Makanya maaf loh ya, nggak ada loh urusan bahwa yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Bu. Karena sholat bukan indikator parameter, bukan. Nah, ujung-ujungnya kalau keluar konteks ngikutin gelombang, pasti outputnya jadi perilaku. Makanya ujung penilaiannya selalu menjadi takwa. Nggak ada sok di Quran cari. Yang paling mulia adalah yang rajin tahajud. Nggak ada. Yang paling mulia adalah yang rajin umroh. Nggak ada. Tapi mau tahajud, umroh, kurban, semua terserah deh. Apapun konteks ritualnya, jadikanlah dirimu sebagai radio-radionya Tuhan untuk menyuarakan suara-suaranya Tuhan. Outputnya adalah akhlak dan perilaku. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan sholat ritualnya, jembatan. Kalau nggak ada latihan, tidak ada terlatih, gitu. Oke? Oke nggak ini? Oke, sip. Paham? Jadi mulai ngerti nggak Allah itu dekat tuh gimana, ngerti nggak? Ngerti sih, mantap. Nah, oke banget. Makanya di Al-Baqarah 115 ada kalimat timur dan barat milik Allah, kemanapun kamu menghadap, di situ wajahku. Awas ya, wajah itu bukan muka, Bu. Wajah itu kalau pakai bahasa Inggris namanya appearance. Kalau appearance itu kalau bahasanya Ibnu Arabi, wujud dan mawujud. Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Ada lampu, ada AC, ada speaker.
Ada apa, Bu? Lampu, AC, speaker. Ada berapa benda? Oke, sekarang saya tanya. Kalau ibu-ibu menggunakan mata fisik, ada 3 benda yang berbeda nggak kira-kira? Iya. Iya dong, ada lampu. Gini, saya gambarin. Lampu, AC, sama speaker. Oke? Lampu tugasnya apa? Menerangi. AC tugasnya? Mendinginkan. Speaker? Mengeraskan suara. Masing-masing punya tugasnya masing-masing nggak? Sip. Tapi kalau menggunakan pandangan tauhid, ibu-ibu nggak akan ngelihat 3 yang berbeda lagi di situ. Ngelihat apa coba? Benda elektrik, alat bantu yang menyalakan. Hah? Oke, apa lagi? Ini kan kita ngomongin gelombang nih. Apa coba? 3-tiganya nggak akan berfungsi kalau nggak ada listrik. Betul? Berarti listrik mengalir ke lampu jadi terang. Listrik mengalir ke AC jadi dingin. Listrik mengalir ke speaker jadi mengeraskan suara. Tapi 3-tiganya itu source-nya, sumbernya apa? Gitu. TV paling mahal, Netflix langganan 10 tahun, gak bisa nonton kalau gak ada colokan listrik. Betul? Kira-kira kalau ngomongin listrik dalam hidup kita apa? Suka lupa. Napas. Ya. So, punya Lamborghini 10, punya villa 20, nggak punya napas, mau gimana? Dikafani tetap. Secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya nggak punya nafas, dikubur, Bu. Betul? Tapi justru sang hidup yang namanya napas ini, Allah boro-boro disadari, boro-boro disyukuri, sibuk sama urusan-urusan yang sekunder gitu kira-kira. Betul nggak? Oke sampai sini? Oke. Nah, ulang sekali lagi. Listrik nyampe ke lampu, jadi nyala nggak? Nyala. Tapi sumbernya apa? Sip. Listrik nyampe ke AC, jadi nyala nggak? Mendinginkan. Tapi sumbernya? Listrik nyampe ke sound system, ke speaker nyala nggak? Tapi sumbernya? Semua berawal dari sumber yang sama. Dan kita semua punya perbedaan fungsi, perbedaan casting, dan perbedaan apapun konteks dalam kehidupan. Tapi sumbernya sama nggak? Sama. Maaf nih. Sekarang kita masuk agak lebih sensitif nih ya. Ada orang di sini pakai kalung salib, kalung bintang, kalung bulan sabit dan macam-macam. 3-tiganya yang berbeda simbolnya nggak kira-kira? Sumbernya sama nggak? Sama. Berarti kalau dengan pandangan sumber kita pasti nggak berantem. Tapi dengan pandangan rendah, pasti ada keributan di situ gitu. Oke sampai sini? Oke ibu-ibu ini nggak? Paham? Berarti ketika ibu-ibu ngelihat siapapun, kalau sadar bahwa di dalam dia dan di dalam aku sumbernya sama, nggak mungkin pengen ngejelekin. Betul nggak? Karena apa yang ada di dalammu dan apa yang ada di dalamku, sumbernya dari sumber yang sama. Cuman beda bentuk, beda simbol, beda penampilan. Tapi pasti punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Oke Bu? Sip? Nah yang gak ngerti begitu ngelihat berbeda, langsung kafir. Bidah. Ini nih nanti Desember nih pertanyaan yang udah 20-25 tahun ditanyain terus. Boleh ngasih selamat ke hari Natal ke orang Kristen? Ya elah. Ribut aja di situ. Berarti yang ribut masih urusan di level identitas nggak kira-kira?
Berarti dia belum ngerti konteks esensi gitu. Oke, ibu-ibu. Oke nggak ini? Ini tuh oke-okenya kayak oke gitu. Sensitif ya. Tapi paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, pilihan kita mau di level berantem mulu sama di level tinggi, itu pilihan masing-masing. Karena semuanya tergantung frekuensi. Gak bisa maksain frekuensi untuk ngikutin frekuensi kita, gak bisa. Ini kalau nggak satu frekuensi nggak akan datang, Bu. Betul nggak? Kenapa? Yang tuningnya nggak oke. Dan yang perlu kita sadari, kita nggak usah ribut sama frekuensi orang karena kenapa? Masing-masing siapapun punya jalannya sendiri. Makanya nggak usah rese sama keyakinan orang, urusan orang. Betul nggak? Karena setiap orang punya nyamannya sendiri-sendiri, punya frekuensinya masing-masing. Hobinya orang Indonesia ngasih nasihat mulu sih gitu. Sekedar mengingatkan, nyebelin banget. Maksudnya baik tapi nyebelin. Orang nggak perlu dinasihati kok gitu. Bener nggak ini? Iya. Bahkan ibu-ibu psikolog lah ya, lulusan psikologi. Di dalam perspektif psikologi, orang tuh paling gak suka dikasih nasihat. Bener gak? Rese. Sip sampai sini? Oke? Paham ya? Nah, ini pemanasan ibu-ibu. Baru kita mau mulai. Nah, nih ya. Mulai nih. Udah warming up, udah anget gak? Sip, mantap. Paham ya? Dah, awas nih jangan lupa Bu disimpan, Ctrl S, save. Ya, simpen ya. Nanti kita akan bawa ini kemana-mana. Oke. Sekarang saya tanya. Sumber listrik itu jauh atau dekat dengan kita? Kalau tadi ngomongin listrik. Nih, contoh. Gardu utama yang paling source, yang paling gede, itu namanya Allah. Oke, gampangannya begitu. Gardu utamanya, gardu utama listriknya gitu. Si gardu utama ini dipercikan kepada setiap hamba-hambanya, dipercikan namanya ruh. Berarti di dalam diri kita ada percikannya nggak? Ada. Maka percikan ini yang menghidupkan kita, percikan ini daya hidup kita, percikan ini adalah diri kita yang sejati sebetulnya. Oke? Maka ruh ini kelak dikasih aplikasi namanya jiwa. Ruh dan jiwa dikasih kemasan namanya jasad. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dalam perspektif ini kita segitiga, ada jasadnya, ada jiwanya, tapi kita ini esensinya adalah sang percikan ruh dari sumber yang sama. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke. Nah, yang menarik adalah berarti kalau kita mau ke ibu-ibu, ini saya mau pakai analogi ya supaya gampang. Allah itu sering saya sebut aku satu, ruh itu adalah aku dua, jiwa itu adalah aku tiga, jasad itu adalah aku empat. Jadi banyak aku di dalam aku. Nah, boleh. Kalau di jiwa, dalam perspektifnya Freud, ada ego, ada super ego, ada id. Id itu apa sih, Bu? Dorongan fisiologis tubuh fisik. Pengennya begitu. Tapi begitu dia naik ke super ego, mulai mikir, kalau gitu oke nggak ya? Gitu nggak kira-kira? Ya, maka nggak semua keinginan harus diiyahin gitu kira-kira. Betul nggak? Oke. Sehingga
Berarti kita semua ada di dalam, berarti kita semua punya jiwa nggak? Punya. Punya jasad nggak? Punya. Berarti kalau punya, jiwa dan jasad itu sejatinya kita bukan? Ih. Ulang. Ulang ya, ulang. Ibu ingat nggak waktu kita bahas fitrah? Ramadan itu disuruh menuju fitrah nggak? Ih, kembali fitrah bukan menuju. Nih ibu main iya aja. Ya. Kayak sering dengar ceramah gitu. Ya gitu. Dengerin dulu. Ramadan itu disuruh menuju fitrah atau kembali fitrah? Nah, kalau disuruh kembali ke fitrah, itu fitrah adalah your origin. Your apa? Aslimu. Asli. Berarti yang namanya asli gak pernah berubah, gak pernah mengalami konteks perubahan sedikit pun, pure, murni, 100% gak pernah ada yang bisa merubah-rubah. Itu namanya fitrah. Oke? Oke, saya mau nanya. Jasad berubah gak? Hah? Dari muda jadi tua. Kulit pasti mengalami tingkat kerut nggak? Iya. Betul? Oke. Berarti kalau kulit berubah, jasad kita ini fitrah bukan? Bukan. Gini. Ulang ya. Udah kita pelan-pelan di sini nggak apa-apa ya. Tapi ibu-ibu kalau udah ngerti ini, wah top aja. Wah, iya nggak apa-apa ibu. Sip, aman, hatur nuhun. Ulang ya. Saya pakai analogi yang lebih gampang dulu ya. Pelan-pelan nih. Ibu-ibu tahu Elon Musk nggak ya? Oh iya, masa nggak tahu? Mas, ya. Elon Musk itu dari US. Kalau Mas Elon itu orang Purbolinggo. Kebalik. Mas Elon. Nih, saya mau kasih analogi. Ini supaya mudah aja. Kalau orang bumi mau main ke Mars, perlu special device, perlu special suit nggak? Baju khusus nggak? Kenapa? Dingin. Bener dingin. Itu winter ya di Melbourne. Iya, karena begitu lewat tertentu hampa udara. Betul? Karena tubuh fisik kita anggap aja memang perlu udara oksigen untuk nafas, betul nggak? Berarti kalau astronot mau pergi ke Mars, dia perlu baju khusus nggak? Sip, mantap. Nah, sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Kita ini dalam perspektif ini ya, kita ini penduduk asli bumi bukan? Kan tadi premisnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini saya mau pakai analogi sederhana dulu ya, supaya gampang nih. Berarti semua berasal dari mana? Allah. Mau kembali ke Allah. Berarti gambaran gampangnya, kita semua dari kampung Allah, anggap aja begitu. Lagi turun ke bumi sebentar, mau pulang ke kampung halaman asli gitu. Iya. Berarti kita semua berasal dari siapa? Allah. Tapi kalau lagi arisan ditanya, ibu asli mana? Jawab apa? Cianjur, Makassar. Betul nggak? Yang asalnya Cianjur, Makassar, Tasik, itu apanya kita? Jasadnya. Paham? Tapi sejatinya kita nih, sumbernya sama nggak? Sama. Jadi begitu kita menjasad, baru kita terkotak-kotak, baru kita berbeda-beda di sini.
Paham? Tapi ibu-ibu jangan so-soan, hati-hati loh. Karena udah ngerti ini, besok arisan ditanya teman, ibu asli mana? Aku berasal dari Allah. Jangan, udah. Biasa aja. Ya awas, jangan so-soan. Nanti yang dengarnya nggak ikut pengajian, puyeng. Wih, si ibu rada aneh nih gitu. Ibu nanti nggak punya teman, jangan gitu ya. Ya. Oke, paham? Maksud saya paham ya? Nah. Karena kita dari sini mau ke bumi, maka kita dikasih baju bumi. Namanya jasad. Padahal kita yang di dalamnya nih. Paham nggak? Berarti yang lahir di Garut, di Tasik, di mana-mana, itu baju buminya. Pertanyaan saya, kalau nggak ada baju bumi, si yang di dalam ini bisa hidup di sini nggak? Nggak bisa. Gimana mau ngerasain coklat, soto, sate? Nggak ada ini. Betul nggak? Tapi perlu disadari, ini bukan sejati. Ya, jadi senjata tuh, Bu. Si ibu kayaknya harus makan sate dulu ya. Sampai sini oke? Paham? Ibu-ibu, begitu ibu-ibu besok ngaca, kalau mulai sadar, ya ampun, ini adalah baju bumiku. Harus dirawat nggak? Rawat, Bu. Rawat dengan makanan yang baik, olahraga yang oke, tidur yang oke. Jangan lupa loh, merawat diri itu bagian dari ibadah sama Allah loh. Allah sih jangan urusannya sholat 5 waktu, buang sampah sembarangan. Itu suka nggak nyambung gitu. Paham ya maksud saya ya? Oke. Berarti baju bumi ini diri sejati kita bukan? Bukan. Sejatinya adalah yang mengisinya, yang menjadi percikan bagian dari Allah, namanya ruh. Udah gitu dulu paling gampang. Siapakah aku? Jadi aku adalah percikannya Tuhan. Udah gitu dulu paling gampang. Bu, maaf. Begitu lahir si baju bumi ini dikasih nama nggak? Begitu lahir baju bumi dikasih nama nggak? Dikasih atuh nama. Nama diri sejati bukan? Bukan. Karena bisa ganti. Berubah. Tapi yang di dalamnya gak akan berubah sampai kapan juga. Paham? Paham? Nah, ya ibu-ibu mau gak paham juga, paham aja dulu gak apa-apa ya. Tapi dapat ya. Maksud saya gini loh, supaya kita ngerti nanti ibadah tuh bukan hanya urusan fisik gitu loh, Bu. Ini jangan-jangan ibadah fisiknya rajin tapi jiwanya nggak pernah dikasih nutrisi gitu. Apalagi ruhnya. Gitu. Akhirnya sibuk visual, sibuk ritual, tetapi jiwa tidak terkoneksi ke sumber gitu kira-kira. Oke? Sip? Pertanyaan? Iya. Bahwa tubuh sebulan sekali ditanya mulu nggak apa-apa ya. Jadi jasad fitrah bukan? Bukan, berubah. Checklist. Oke? Nah, sekarang kita naik. Jiwa. Fitrah bukan? Bukan. Karena dia berubah. Jiwa. Bu, isi jiwa apa sih? Oh, ruh sih. Bukan. Isinya jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Ibu ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, itu kaitannya sama jiwa nggak?
Itu kalau di dalam bahasa yang paling pasti sering dengar sih, manas. Pernah dengar nggak? Manas. Manas itu, nafs itu pikiran, perasaan, emosi. Nah, manas itu kalau dalam perspektif Sanskrit, urusannya adalah apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa emosinya. Itu namanya manas. Oke? Nah, saya mau nanya, pikiran berubah nggak? Emosi? Perasaan? Berarti dia fitrah bukan? Bukan, udah jelas. Berarti ibu-ibu, batas kita perbedaan ini cuman di 3 dan 4, 2 dan 1 semua sama. Paham? Yang berbeda di sini wajahnya, pikirannya, perasaannya, tapi listriknya datang dari sumber yang sama nggak? Nah, gitu. Nah, singkat cerita, kan kita lagi mau bahas ilaihi rojiun, betul? Mau bahas kembali ke Allah gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, switching frekuensi AM, FM, muter 103 FM, 104 FM, itu di mananya kita? Di jasad, di jiwa, atau di ruh? Di jiwa. Makanya jiwa punya peran penting untuk connect ke 2 dan 1. Ini punya peran penting untuk ilaihi rojiun. Kenapa? Karena jasad ini refleksi dari jiwamu. Oke, sampai sini? Nah, singkat cerita. Jadi kira-kira kalau orang ilaihi rojiun, pengaruh besarnya pada jiwanya nggak kira-kira? Yes. Maka si jiwa ini saya mau bagi 2 besar, Bu. Ada jiwa-jiwa di level rendah dan ada jiwa-jiwa di level tinggi. Paham? Kira-kira ilaihi rojiun orang-orang di level rendah atau tinggi? Tinggi. Kenapa? Karena masing-masing area ini punya fasilitas. Punya apa, Bu? Nah, contoh. Kalau masuk ke bisnis kelas, ada fasilitasnya nggak kira-kira? Kalau udah masuk bisnis kelas, harus di ini semua adalah facility. Beda nggak bisnis kelas sama ekonomi? Beda. Paham ya? Oke. Pertanyaannya, bisa nggak kelasnya ekonomi, tapi fasilitasnya bisnis kelas, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bujuk-bujuk boleh. Kenapa? Kalau bujuk-bujuk bisa. Oh ya, kalau bujuk-bujuk lah. Oke? Nah, saya mau ngasih analogi dulu, Bu. Saya ibu-ibu kalau main-main di kelas bawah, fasilitasnya namanya setan, Bu. Setan. Manusia berperilaku setan. Jadi setan itu nanti kita artikan sebagai fasilitas. Jadi maaf nih, kalau kita mainnya di level bawah mulu, temenannya pasti sama setan aja udah. Ibu dengar kata setan jangan takut loh ya. Karena setan itu sifat. Apa, Bu? Sifat. 1. Sifat-sifat setan nih. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Udah setan banget aja. Merasa apa tadi? Jadi kalau ngelihat orang lain kayaknya gua lebih jadi lagi apa dia? Setan. Kenapa? Karena dia lagi ada di sini. Oke? Ibu-ibu maaf ya. Ibu-ibu suka ada nggak sih rasa-rasa lebih baik dari orang lain? Oh, jadi pengalaman jadi apa ibu-ibu? Gitu sih. Udah nggak usah jauh-jauh lah. Paham? Sombong, kikir,
Setan tuh urusannya nyari-nyari salah orang mulu. Nah itu setan banget tuh. Jelas ya? Sehingga kalau kita lagi main di fasilitas bawah yang namanya setan, di dalam tabel ini, nih ya, supaya mudah nih. Itu disebut area yang namanya force. Tapi kalau kita selamat dari area force, kita akan masuk ke area yang namanya power. Dan aku ada di area force atau power, pilihanku masing-masing. Nah, lepas dari garis tengah ke atas, ini areanya Allah gitu kira-kira. Jadi nanti ibu akan paham, setan itu adalah spektrum rendahnya Allah. Bu, ngomong-ngomong yang nyiptain setan siapa? Allah. Berarti setan diperlukan nggak dalam hidup? Iya. Ibu kalau nggak ada setan, nggak pinter kita bu. Setan itu pelatih. Tapi nggak bisa disalahin. Awas nih dikit-dikit. Aku kayaknya digoda setan deh, jadi gini. Ya elah, udah goda setan. Ingat ya, setan itu hanya membisikkan. Yang ngerjainnya siapa? Gitu. Oke? Oke. Nanti next pertemuan kita akan belajar bu, judulnya manajemen iblis. Nanti kita bahas. Ya. Nanti. Nah. Ya, tapi ibu nggak usah kaget lah. Tenang. Nanti begitu habis belajar, ujungnya apa coba? Gue banget gitu ya. Dah ya. Dah. Sip. Nah, sekarang saya mau ngasih analogi lagi berikutnya. Gimana? Energi tenang. Nanti saya jelasin satu-satu. Gini. Ulang ya, kita resume ya. Berarti Allah kaitannya sama energi, kaitannya sama gelombang nggak? Yes. Dan Allah adalah the highest energy. Makanya disimpan di paling atas nih nanti. Berarti kalau ibu banyak main-main di energi rendah, nggak ketemu. Itu maksud saya. Makanya di sini dikasih tahu bu, energi rendah itu kaitannya sama reptilian brain, bukan wisdom. Nanti kita akan ngerti. Ya, oke. Sampai sini oke? Oke. Berarti connect-nya ke Allah tergantung jiwa kita main di level mana nggak kira-kira? Yes. Nah, saya pinjam pakai pendekatan tasawuf sedikit boleh ya ibu-ibu ya? Level paling rendah, paling bawah dalam pendekatan tasawuf disebut amarah. Amarah itu berarti di level rendah, paling bawah. Ini level 1. Oke? Kira-kira kalau orang lagi di level amarah, dia lagi dikasih fasilitas setan nggak? Nah, wilayah area ini namanya neraka gitu. Neraka. Wilayah atas namanya surga. Jadi surga neraka itu kira-kira tempatnya atau gelombang energi jiwanya yang mana? Jadi surga dan nerakanya kita tergantung tempat, tergantung jiwa. Mantap. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan ibu-ibu jangan lagi sih. Ngapain nunggu surga yang nanti? Mending ciptain sekarang gitu. Karena surga urusannya sikap hati, surga urusannya level jiwa gitu. Ngomong-ngomong ibu-ibu di dalam Quran tahu ya, nggak ada kata surga bu. Nggak ada. Yang ada jannah. Jannah itu artinya apa bu? Kebun. Iya. Kenapa? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Iya, itu kan lagi ngomongin kebun.
Surga itu kalimat terjemahan. Bahasa Arabnya jannah. Jadi ibu-ibu kalau lagi ngasih selamat ke pengantin, til jannah, semoga sampai ke kebun. Tuh kebun di depan ada. Hah? Iya taman. Taman kan kebun kan? Gitu. Berarti ini lagi mau ngomongin tempat atau mau ngomongin level of emotion? Emosi. Til jannah kayak ya jannah juga taman bener sih. Berarti kalau ada orang yang namanya Nur Jannah artinya lampu taman, Bu. Iya, nur kan lampu cahaya. Jannah taman, lampu taman gitu. Paham nggak ini? Ya. Jadi surga tujuan bukan? Kan tadi ilaihi rojiun katanya muka Allah. Jadi itu surga mah bukan tujuan, Bu. Surga itu fasilitas. Kembalinya adalah Allah. Bu, di neraka ada Allah nggak? Hah? Di neraka kalau ngomongin tempat, Allah ada di mana-mana nggak? Termasuk di neraka nggak? Iya. Di surga? Iya. Jadi ibu mau mending ke surga, mending ke neraka? Ilaihi rojiun. Yang penting mah ada Allah aja, Bu. Udah. Paham ya? Paham nggak ini? Sip. Neraka itu dalam bahasa Arab disebut nar. Nar itu api. Api itu frekuensi rendah di sini nih. Jadi kalau ibu-ibu lagi amarah, berarti lagi berapi-api nggak? Lagi di nar nggak? Lagi di mana? Di mana? Oke? Dah, satu-satu nih. Amarah di level rendah, di energi paling top button level paling rendah yang cuma 20, itu Bu, namanya ketika jiwa seseorang merasa tidak berharga. Itu nomor 1 tuh. Jiwanya. Iya. Aduh, aku apa sih? Kenapa? Iya. Bu, ada nggak orang yang hidupnya tuh nggak merasa dirinya berharga? Ada nggak kira-kira? Makanya saking dia ngerasa ini nggak ada harganya, mending hilang aja deh gitu. Oke? Dan di level ini, orang-orang yang dirinya tidak berharga, kerjaannya apa coba Bu? Menolak mulu realitas gitu. Ditolak mulu. Banyak gak nerima gitu. Ada gini kalimat Bu, aku tuh gak terima. Mulai. Aku gak terima ini, aku gak terima ini, aku gak terima ini. Berarti dia menerima kenyataan gak? Berarti kalau gak menerima kenyataan levelnya direndah gak kira-kira? Jadi orang yang sering menolak realitas, fix dia pasti fasilitasnya setan ada di neraka. Susah connect sama Tuhan di situ, Bu. Paham? Dan gak ada orang yang bisa kabur dari perasaan ini, gak ada, Bu. Tidak ada orang yang bisa selamat dari sakit mental tuh gak ada. Mau selevel apapun pasti bisa terjadi. Maksud saya, seenggaknya kalau ngerti, begitu saya ngerasa bahwa I'm not worthy, saya gak berharga, tolong sadari itu lagi ada di frekuensi paling rendah. Hati. Oke? Itu sering disebut yang namanya rendah hati mah humble diri. Awas nih. Abis ini nulis status lagi. Aku alhamdulillah rendah diri. Salah. Rendah hati bagus. Awas salah nulis ya. Paham? Oke? Sip ya. Semoga ibu-ibu gak banyak di level ini. Baca terus ya.
Begitu nolak, begitu nggak accept, begitu pengennya gini, harus. Di level ini tuh ya, orang-orangnya apa coba tipikalnya? Banyak harus, Bu. Kudu. Harus. Udah aja, selesai. Kamu tuh harusnya di usia gini tuh udah nikah misalnya. Kamu tuh harusnya, wah, udah. Paham? Jadi Bu, di hidup ada harus nggak? Nggak ada, udah. Apalagi kita menyamakan keharusan kita ke orang lain. Udah Bu, finish. Jangan nyamain kebiasaan kita sama orang lain, jangan. Pakai sepatu ketuker aja nggak enak rasanya, bener nggak Bu? Iya, udah, dah. Oke. Sip. Ingat ya, nggak ada harus. Nah, yang kedua. Oh, sebaiknya kita sama juga Ya ya. sama sih Bu. Sebaiknya rada halus memang sih. Tapi kita konteksnya tidak dalam konteks memaksa gitu loh. Kan yang dipeduliin diri sendiri. Benar. Top banget. Saat kita memperbaiki diri, sekeliling akan berubah, Bu. Udah hukumnya begitu aja. Ya sama anak juga jangan sih. Ya, kan anak juga bukan punya ibu-ibu. Ya. Oke, sampai sini. Sip. Yang kedua. Jadi level di nomor 1 itu sering disebut shame, banyak malu gitu ya Bu ya. Malu gitu. Malu. Malu. Ngerasa nggak pantas gitu. Yang kedua, ini disebut guilt. Selalu merasa bersalah. Hati-hati ya. Terjebak dengan guilty feeling itu panjang ceritanya. Maka dalam konteks guilty feeling, dia pasti banyak menyalahkan dan dia pasti pengen banyak menghancurkan sesuatu gitu. Aduh, aku tuh ya gara-gara dia, gara-gara aku dia gini, sekarang ini salahnya aku nih, salahnya aku nih, salahnya aku nih. Gitu aja terus, Bu. Oke? Jadi jangan lama-lama di level merasa bersalah. Karena feeling guilty itu ada di emosi-emosi tingkat energi yang sangat rendah. Dah, accept aja, terima. Apapun yang terjadi, udah kejadian. Ingat Bu, dirimu bukan masa lalumu, titik. Masa lalu udah jadi memori, tapi itu tidak menjadi diri kita. Bisa nggak kita beresin hari ini? Sip, mantap. Jadi masa lalu bisa dirubah nggak? Bisa. Maknanya. Tapi realitasnya nggak bisa dirubah. Tapi pemaknaannya bisa aku rubah. Oke? Sip? Sip ya? Jadi sekali lagi, please ibu-ibu, kalau ada rasa guilt jangan lama-lama di situ. Cepat pindah ke atas. Ya, ingat ya guilt. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah masa bodoh, nggak peduli, apatis. Bodoh. Itu masuk ke level yang namanya putus asa. Kayak udahlah nggak ada harapan, udahlah nggak ada harapan. No hope aja udah. Di Quran, di 12:86-87 ada kalimat gini Bu. Orang-orang yang berputus asa termasuk orang-orang yang kafir, kata Allah. 12:86-87. Jadi kalau orang lagi hopeless, kafir banget gak kira-kira? Iya. Ingat loh Bu ya, kafir itu bukan orangnya, bukan. Sifat. Jadi orang yang KTP-nya Islam bisa kafir gak? Bisa musyrik gak? Sip. Daripada mengkafirkan dan memusyrikan orang lain, mending ngecek diri sendiri. Setuju? Wah, mantap. Sip. Ini kalau di frekuensi tinggi tuh ngobrol enak Bu, ya, cambung. Serius Bu.
Ini maaf ya, saya mau cerita sejujurnya seapa adanya. Gak semua orang bisa nerima pengajaran, pembelajaran gini loh, Bu. Kenapa? Ya si frekuensinya nggak nyampe aja. Karena masih terkumkum di dalam hanya level halal haram misalnya. Ngurusinnya fikih mulu gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa juga. Karena setiap kita punya frekuensinya masing-masing. Yang pasti jangan usil aja. Oke? Oke? Nah. Yang berikutnya, nomor 4, Bu. Itu namanya kesedihan yang mendalam. Sedih banget. Jadi banyak penyesalan. Dan di situ akan mengalami yang namanya perasaan yang sangat tidak berbahagia. Oke? Jadi ibu-ibu maaf ya, saya kemarin ketemu sama saya diundang 1000 harian, Bu. Begitu diundang 1000 harian, si pasangan yang ditinggalkannya tuh masih gini, gitu. Udah 1000 hari nih, berarti berapa bulan? 3 tahun. Iya 3 tahun ya, iya benar. Jadi masih membekas, masih sedih. Dan kepergian orang yang kita sayang gak mungkin gak sedih, that's okay. Tetapi kalau misalkan kita terjebak di perasaan yang sama terus, kita terjebak di level yang rendah terus gitu loh. Paham ya? Jadi kalau ibu-ibu sekarang masih ada yang sedih terhadap sesuatu, kalau bisa dikasih waktu. Contoh. Dan ada dan nih. Kalau semua perasaan ini datang, jangan ditolak, please. Di-accept aja. Jangan gini nih, sedih datang nih. Aduh rendah, jangan sedih. Jangan. Ingat rumusnya, makin ditolak, makin menguat. Dan orang-orang yang susah menerima, gengsian, susah menerima perasaan, Bu. Mereka kadang-kadang feeling seems okay, pretending gitu. I'm fine. Padahal di dalamnya, wah berantakan. Makanya Bu maaf banget ya. Ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya nggak bagus, itu sangat sulit mengungkapkan perasaan. Udah gitu aja. So banyak memendam, nggak dilepasin, meledak. Gitu. Oke? Kok jadi diam gini ibu-ibu? Oke, ini nggak? Kayak memendam gitu. Oh, merenung ya. Ya, bagus Bu ya. Dan ibu-ibu maaf loh ya. 98% yang kita pendam kita nggak sadar. Nggak sadar. Makanya kalau pinjam dari bahasanya Carl Gustav Jung nih ya. Conscious, subconscious, unconscious. Ini cuma 1%, 9%, ini 90%. Yang unconscious tuh banyak banget. Betul nggak? Makanya kadang kita perlu orang lain untuk ngingetin yang di sini. Iya. Jadi ibu kalau marah benci sama orang, ingat lukanya udah ada lama. Iya, dia cuman push the button. Jadi memang susah sih Bu, susah. Gimana memaafkan orang yang nyebelin? PR banget. Padahal tanpa menyebalkan itu, kita lupa kita banyak luka di sini gitu. Betul nggak? Gini. Luka-luka banyak yang disadari atau tidak? Dari 98%, 90% Bu. Nah, di si unconscious. Sekarang saya tanya, kalau ini banyak nggak sadarnya, berarti perlu yang menyadarkan nggak? Nah, ya psikolog salah satunya. Benar. Ya psikolog mah kalau udah mulai lukanya nggak enak banget datang ke psikolog. Benar Bu, saya selalu mengencourage ya, maaf banget nih ya. Saat jiwamu membutuhkan profesional, jangan ragu-ragu datang ke psikolog dan psikiater. Karena mindset masyarakat kita datang ke psikolog ke psikiater tuh masih tabu Bu. Disebut orang gila. Padahal gilanya udah lama sih gitu.
Kan gila tuh cuma ada dua, gila baru, gila lama gitu ya kira-kira. Dan gila beneran. Nih contoh. Saya punya luka di sini, nggak di sini nih, nggak nge. Terus tangan saya yang di sini disentuh, cetek, sakit nggak? Kenapa? Ya lukanya di sini. Suatu saat teman saya nyolek di tempat cetek, sakit nggak? Sekarang saya tanya, berarti sakit itu lukanya udah ada belum? Jadi dia cuma nyolek nggak? Berarti orang nyebelin tuh bukan nyebelin, dia cuma nyolek luka yang ada di dalam gitu loh Bu. Paham nggak? Iya. Sekarang saya tanya, kalau nggak ada orang nyebelin ini, tahu nggak punya luka di sini? Berarti siapapun yang menyebalkan, terima kasih. Tapi belakangnya pret gitu. Iya. Karena tanpa kamu, tanpa si menyebalkan ini, aku nggak akan tahu aku punya luka di sini. Paham nggak Bu? Makanya, saya pinjam pakai perspektifnya Yesus nih, Isa nih. Yesus ngomong gini, cintailah musuhmu. Keren nggak Bu? Saat Yesus mau disalib, dia doa gini sama Tuhan, Tuhan, ampunilah mereka yang mau menyalib karena mereka nggak ngerti. Berarti kan nggak ada dendam di sini. Ketika Nabi Muhammad dilemparin kotoran, nggak ada amarah, malah yang ngelemparin dikasih makan sama dia. Betul nggak? Jadi sejatinya orang yang mampir ke kehidupan kita untuk membuat kita jadi nggak enak, menderita, merekalah yang akan membangunkan, menyadari luka-luka supaya kita jadi bangkit dan sembuh gitu loh. Koma nih. Pada akhirnya ibu-ibu, pada akhirnya kita semua hanya akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak akan ada di kelas ini. Betul? Iya. Makanya love your enemy. Udah. Luar biasa. Tapi love your enemy di level-level neraka. Repot Bu. Repot udah. Paham sampai sini? Oke, ibu-ibu, hari ini kita ngomong di amarah dulu. Nanti naik ke lawama, mulhama, multaina, murodiah, mardiah, kamilah banyak. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah satu aja Bu. Titik gelombangnya Allah nggak pernah bisa disentuh kalau kita lagi ada di level rendah sini, nggak bisa. At least gelombangnya Allah, energinya satu yang bisa kita sentuh, Rahman Rahim. Allah adalah kasih sayang. Jadi hanya pada gelombang kasih sayanglah Allah bisa dijangkau. Oke? Dan orang yang berkasih sayang, quote and quote, welas asih. Nanti di sini ada, nanti level-level tinggi nih, bagus loh Bu. Di level tinggi nih ya. Di level dari mulai 400, 500 saja. Cinta, sukacita, joy, peaceful, dan enlightenment. Di situ dimulai dari yang namanya cinta gitu kira-kira. Penuh dengan cinta. Karena kalau cinta udah ada, semua kebencian lenyap gitu kira-kira. Oke? Jadi tiap hari kita, ini level cinta di sini gitu ya misalnya ya. Tiap hari naik turun nggak Bu? Sip. Jadi bahasa gampang, kalau ibu lagi happy, surga. Kalau ibu lagi sedih, neraka. Tiap hari lebih banyak di surga di neraka, terserah. Iya. Semua tergantung pilihan kita masing-masing. Makanya Nabi Muhammad bilang, baiti jannati. Bikinlah rumah seperti surga. Siapa yang bisa bikin rumah seperti surga? Semua partikel-partikel. Oke? Sip. Kesimpulan. Jadi Allah dekat apa jauh? Mantap. Maksudnya dekat gimana jadinya? Every signalnya ada. Tapi yang bisa nyangkut, login sama sinyalnya Allah, cuman ada yang di level-level tinggi di sini. Selesai. Makanya sholat, puasa, umroh, itu cuman lagi ngelatih kita dari level tinggi ke dari level rendah ke level tinggi. Oke Bu?
Maka jangan jauh-jauh dari cinta. Udah gitu aja. Karena kata Rumi, love is a bridge to everything. Cinta adalah jembatan untuk kemanapun, gitu kira-kira. Ya, dan di dalam pecinta tidak ada pembencian, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, itu nggak ada. Maka kita manage emosi kita supaya kita ada di level ini, gitu kira-kira. Oke? Sip? Ya, mangga. Kang Abu, ini masalah dalam kesehariannya bukan kita bicara level energi, emosi atau perasaan. Ini mengenai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita dijelaskan oleh Allah, ruh, jiwa, dan jasad. Ini dalam keseharian kita, kalau kita mendoakan seseorang yang baru meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita mendoakan, semoga, nah ini yang saya tanyakan, semoga almarhum atau almarhumah namanya siapa gitu X. Yang kita doakan tuh semoga dia mendapatkan tempat di sisinya. Itu kita mendoakan ruhnya kan ya. Gitu. Jadi dalam tulisan itu nggak apa-apa. Kita sebut almarhum, nama tetap nggak apa-apa dia. Kita demikian. Cuma yang dimaksud adalah ya mendoakan ruhnya. Tapi ada juga yang semoga arwah nama tersebut. Jadi yang sebaiknya kita nama aja saja sudah cukup atau harus pakai arwah si Anu gitu. Ya, terima kasih. Oke. Kalau kita udah ngerti ini, Bu, maaf ya, doa di level cinta sama doa di level sedih beda nggak? Beda. Yang penting itu bukan masalah arwah, nama, tapi waktu ibu ngedoain lagi ada di atas atau di bawah, itu aja. Itu bahasa rahasia. Ya, itu kan kebiasaan aja gitu. Karena saya ulang-ulang, ibu-ibu, doa itu urusannya gelombang. Maka kalau orang doa di level sedih, nangis-nangis, nggak kejadian yang didoainnya juga. Kenapa? Doa akan mengundang gelombang mana yang kamu pakai saat berdoa. So ibu-ibu maaf ya, doa banyak yang terkabul, banyak yang nggak terkabul. Enggak. Jadi kalau ibu-ibu doanya banyak yang nggak terkabul, tenang aja. Kenapa? Temennya banyak yang lain juga gitu. Udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena banyak doa di level-level gelombang rendah. Ya Allah, aku tuh ini lah. Mintanya baik, tapi ininya di level frekuensi rendah. Yang datang yang baik yang rendah. Gitu kira. Itu Bu. Jadi saya rasa yang jauh lebih esensial bukan apa doanya, bukan gimana, karena niat hati udah tahu mau ngedoain itu gitu misalnya. Tapi yang jauh lebih esensial adalah kita lagi ada di gelombang mana, kita lagi ada di frekuensi mana, itu yang jauh lebih penting. Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Oke, ibu-ibu. Get something nggak hari ini? Dapat ya? Sip. Ini rekamannya ada. Nanti sebelum kita ngaji lagi, at least 2 kali diulang. PR nih. Supaya nggak usah mundur lagi ke sini gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Karena kita ini masih banyak nih amarah, nanti kita beresin ke lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, dan seterusnya sampai ke level-level yang lebih tinggi. Oke? Sip. Kita doa sebentar sebelum kita tutup. Ya, yuk kita santai relax. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu senantiasa sehat dan bahagia. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dadah.
Absen ya. Ingat ya 3 kali nggak ikut nggak boleh UTS ya. Kang Abu ini sedih, Ya. ini masa bodoh ya. Masa bodoh. Masa bodoh yang Bersalah. bersalah. Tidak berharga. Ya, menolak.